Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bersedia hadir dan mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita membuka dengan membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, kita kan belum kenal satu sama lain nih, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rezika Pratiwi. Selanjutnya ada nggak teman-teman yang ingin memperkenalkan namanya terlebih dahulu? Saya, Kak. Boleh Elvira dulu? Perkenalkan, nama saya Elvira Ganda Putri, mahasiswa semester 4, kuliah di Universitas Jambi. Panggil saja Ira. Ya, selanjutnya. Saya, Kak. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Faris Farisi. Saya mahasiswa semester 2 di Universitas Jambi. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang ingin memperkenalkan duluan? Ya, silakan ya Nadia. Nadia, mic-nya masih belum nyala. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana. Saya mahasiswi semester 2 di STAI Ma'arif. Oke, selanjutnya ada lagi? Perkenalkan, nama saya Tri Septianingsih. Saya dari UIN STI Jambi semester 3. Oke, nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman karena sudah bersedia memperkenalkan namanya. Nah sekarang kan kita udah saling mengenal satu sama lain nih. Saya ingin bertanya dong kepada teman-teman, apakah teman-teman udah pernah nih melakukan kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Kalau saya sebelumnya belum pernah, Kak. Ya, belum pernah ya. Yang lain? Belum juga, Kak. Oke, nah berarti rata-rata dari teman-teman belum pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya? Karena dari itu ada baiknya saya jelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, yang artinya itu setiap anggota kelompok itu bebas berinteraksi sesama anggota kelompok, mengemukakan pendapatnya, terus menanggapi dan memberikan saran. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok ini, teman-teman, yaitu yang pertama, untuk melatih siswa berani mengemukakan pendapatnya di depan umum. Kedua, melatih siswa untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, yaitu melatih siswa dapat membina keakraban bersama teman-teman di dalam anggota kelompok. Adapun asas-asas yang perlu kita jelaskan di dalam bimbingan kelompok ini, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, dan asas kesukarelaan. Untuk asas kerahasiaan ini, hendaknya segala yang kita bicarakan yang mengandung unsur pribadi, hanya anggota kelompoklah yang mengetahui. Kemudian asas kenormatifan, segala yang kita bicarakan dan kita lakukan di dalam bimbingan kelompok kali ini harus sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan, yaitu setiap anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan ini secara sukarela mengikuti kegiatannya. Nah, untuk cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, jika teman-teman ingin mengemukakan pendapatnya, silakan menyebutkan nama terlebih dahulu atau mengacungkan tangan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak, teman-teman? Oke, kalau gitu berarti teman-teman udah paham lah ya. Di dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman, ada dua topik. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Nah, topik bebas itu topik yang teman-teman inginkan yang kita bahas dalam forum ini. Sedangkan topik tugas yaitu topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok kepada teman-teman sebagai anggota kelompok untuk dibahas dalam kelompok ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Udah, Kak. Oke, berarti udah siap ya kita mulai bimbingan kelompok kita siang ini? Udah. Oke. Topik tugas yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu temanya pelecehan seksual. Di Indonesia sendiri pada tahun 2020 itu kasus pelecehan seksual 1.983 kasus yang tercatat di Komnas Perempuan. Nggak kebayangkan berapa kasus pelecehan seksual yang nggak terdaftar atau nggak tercatat di Komnas Perempuan. Nah, jadi itulah yang ingin saya bahas di dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Selanjutnya, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa sih itu pelecehan seksual? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Bu, saya Kak. Iya, Ira, silakan. Jadi mengenai pelecehan seksual itu yang saya tahu di sini merupakan segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapatkan perlakuan tersebut. Nah, dan pelecehan seksual ini dapat terjadi atau dialami oleh setiap perempuan dimanapun dan kapanpun. Mau itu mereka yang orang-orang banyak bilang ya kan, banyak perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual itu karena pakaiannya yang terlalu ketat atau mereka yang menggoda mata-mata pria di luar sana. Padahal bukan begitu sih sebenarnya kalau menurut saya ya, itu emang karena orang-orang yang ingin melakukan pelecehan seksual tersebut ada di dalam dirinya itu ingin melakukan itu gitu ke perempuan. Mau itu perempuan itu mau pakaian tertutup, mau pakaian yang longgar sekalipun kalau emang si pelakunya ini mau berbuat, ya itu akan terjadi gitu. Oke, bagus ya pendapat Ira. Ada pendapat yang lain nggak teman-teman? Oke, ya Faris, silakan. Ya, seperti yang Ira bilang tadi, pelecehan seksual itu seperti perilaku atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang sifatnya itu sangat negatif. Dan tidak semua orang menginginkan itu. Dan ini tuh lebih menyimpang kepada perilaku seksual gitu sih. Dan kalau yang Ira bilang tadi, perilaku pelecehan seksual itu biasanya didapatkan oleh perempuan, tapi tidak hanya oleh perempuan, yaitu lelaki juga. Banyak sebenarnya pelecehan seksual yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki juga. Dan beberapa kasus saya pernah lihat, yaitu lelaki yang lelaki orang nggak dikenal gitu di sebuah klub gitu, dan dia mendapatkan pelecehan seksual dari seorang wanita juga. Itu sih Kak, lebih lebih tindakan yang didasarkan pada seks gitu ya. Dan korbannya itu bukan cuma perempuan tapi lelaki pun juga. Oke, jadi menurut Faris itu pelecehan seksual itu tindakan yang tidak diinginkan atau menyinggung sebelah pihak yang berbau seks gitu ya? Oke, ada yang lain nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya simpulkan berarti pelecehan seksual itu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, atau yang tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban. Nah, setelah kita mengetahui nih apa itu pelecehan seksual, apa sih bentuk-bentuk dari pelecehan seksual yang teman-teman tahu? Ada yang berani duluan? Saya Kak. Oh ya, silakan Faris. Beberapa pelecehan yang pernah saya lihat dan bahkan pernah saya alami itu pelecehan fisik. Pelecehan fisik itu seperti sentuhan yang yang tidak diinginkan oleh seseorang individu dan dilakukan oleh orang lain, seperti di tempat umum, contohnya seperti menepuk, mengelus, memijat, menempelkan tubuhnya ke fisik korbannya tersebut.
Oke, menurut Paris, bentuk pelecehan itu ada bentuk pelecehan berupa fisik dengan sentuhan, mencubit, memeluk, atau bahkan menempelkan tubuhnya ke korban gitu ya, Paris. Oke, ada yang lain? Oh ya, Nadia silakan. Kalau dari cerita teman-teman juga pernah terjadi melalui visual, di mana ada orang gitu neror pakai WhatsApp Oh iya. gitu. Oh berarti Terus secara di alat media dengan foto-foto, dengan video kayak gitu. Oke, berarti menurut Nadia bentuk dari pelecehan seksual itu berupa visual, berupa memberikan foto, poster melalui sosial media seperti itu ya. Terus juga ada melalui lisan, Kak. Oh iya, kalau lisan gimana tuh? Lisan seperti banyak ya, kalau lihat dari media-media sosial gitu, banyak orang yang kena pelecehan seksual itu melalui lisan. Ya dengan kata-kata seperti itu ya. Kata kasar, seperti dia dikatain. Itulah apa, kata-kata yang tidak senonoh lah. Iya. Oke, ada yang lain teman-teman? Oke, secara umum bentuk dari pelecehan seksual itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu seperti yang dikatakan Faris tadi, pelecehan secara fisik, kemudian ada secara lisan seperti kata Nadia, terus visual, kemudian ada nonverbal, ada pelecehan psikologis dan emosi. Nah, dari pelecehan fisik tadi yang seperti yang dikatakan Faris itu berupa sentuhan fisik yang bisa menepuk, mencium, memeluk, mengelus, bahkan menempelkan tubuhnya ke tubuh korban. Kemudian ada pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal ataupun komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar yang bermuatan seksual. Kemudian ada bentuk pelecehan nonverbal, yaitu berupa isyarat seperti bernadanya itu menatap penuh dengan nafsu, seperti itu. Kemudian dengan jari tangan, menjilat bibir, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk pelecehan selanjutnya itu pelecehan visual, yaitu dengan memperlihatkan materi pornografi, itu bisa berupa foto, poster, gambar kartun, ataupun server screen, dan dikirim melalui email, SMS, WA, IG, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada pelecehan psikologis ataupun emosional, yaitu di mana si pelaku meminta dan mengajak secara terus-menerus si korban yang tidak menginginkan ajakan kencan, terus penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, apa sih aspek-aspek dari pelecehan seksual ini, teman-teman? Ada yang mau duluan? Aspek itu penyebab atau gimana, Kak? Iya, penyebab. Enggak, bukan penyebab. Aspek itu kayak kenapa bisa terjadi gitu. Yang membuat itu terjadi ya. Iya. Mungkin situasi, oke. Ada yang lain? Mungkin. Apa, Paris? Dari aspek perilaku. Iya, terus ya dan situasi. Aspek situasi juga mungkin. Ya, situasi lebih banyak ke situasi sih. Karena itu kan dapat dilakukan di mana saja dengan kondisi tertentu. Iya, benar ya dari teman-teman, aspek pelecehan seksual itu ada 2, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, kemudian apa sih penyebab terjadinya pelecehan seksual itu? Ada yang tahu? Oke, Nadia. Karena si korban mungkin memakai pakaian yang seksi, terus si pelakunya mungkin nggak bisa menahan nafsu. Ya. Oh, berarti
korban itu bisa jadi menggunakan pakaian seksi, ketat, terus si pelaku juga tidak bisa menahan hawa nafsu seperti itu ya Nadia. Oke, ada yang lain? Menurut Kak, seperti korban tidak bisa atau tidak berani menolak ajakan perilaku si korban. Oke. Si korban itu tidak berani menolak ajakan perilaku. Gitu ya, Ira? Oke, ada yang lain? Sering menonton atau membaca konten-konten pornografi kayak itu. Si pelaku ya, itu lebih tepat ke pelaku ya? Oke, benar. Ada yang lain? Oke, nah kita kan sudah menjelaskan nih penyebab terjadinya pelecehan seksual. Untuk merilekskan kegiatan kita pada hari ini, saya ada games ini namanya lakukan apa yang saya ucapkan, bukan yang saya lakukan. Paham nggak teman-teman? Contohnya kalau saya bilang pegang mata, teman-teman harus pegang mata, jangan ngikutin apa yang saya lakukan, seperti itu. Baik, Kak. Oke, kita mulai ya. Iya, Kak. Pegang mata. Oke. Oke, Ira, lebih konsentrasi ya, Ira. Oke. Ini harus ngikutin kakak ya. Apa Ikutin yang saya apa lakukan? saya bilang, bukan yang saya lakukan. Oh, oke. Pegang Bener hidung. lah. Iya, Paris. Pegang mulut. Pegang alis. Oke. Udah konsentrasi lagi ya, teman-teman. Bisa kita lanjutin ya? Ya. Bisa. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas nih penyebab terjadinya pelecehan seksual. Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh korban itu apa kira-kira, teman-teman? Saya, Kak. Ya, silakan Paris. Yang didapatnya itu dampak dari psikisnya mungkin kayak atau dari mentalnya dia itu yang pasti trauma. Pasti itu menyebabkan trauma dan itu juga bikin stres juga sampai bahkan kalau korbannya merasa kalau diri dia itu sampai sudah merasa dirinya hancur itu bahkan sampai bunuh diri seperti itu. Oke. Pendapat Paris itu stres ya secara bahkan juga ya kalau secara stres. fisik kayak dia melukai dirinya sendiri kayak misalkan menyayatnya kalau dia memendam permasalahan diri itu yaitu dia mengalami pelecehan seksual itu. Oke, ada yang lain? Menurut saya, Kak, Ya, Nadia? kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Faris. Karena kalau orang udah terjadi kayak gitu, biasanya sih dominan itu bakal stres, bakal depresi. Nah, itu memicu si korban tadi untuk melakukan bunuh diri biasanya. Atau dia diri. Kalau akibat secara fisik mungkin bisa tertular penyakit-penyakit serius, penyakit seperti sifilis atau HIV/AIDS. Oke, ya benar ya. Ada yang lain teman-teman? Baiklah, ya Tri. Kalau menurut saya mungkin kalau korban sudah merasakan pelecehan seksual itu mungkin dia bisa mengurung diri atau tidak berbaur ke lingkungannya gitu. Oh iya, dia menutup diri seperti itu ya. Ya, benar sekali yang teman-teman katakan. Jadi dampak dari pelecehan seksual ini berupa fisik dan psikisnya. Untuk psikisnya itu
si korban bisa mendapatkan stres, kemudian gangguan makan, terus menarik diri dari lingkungan, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Untuk fisiknya tadi, seperti yang teman-teman jelaskan, si korban itu juga bisa memiliki luka pada alat kelaminnya, kemudian kemungkinan ada tertularnya penyakit-penyakit kelamin seperti HIV and AIDS. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk korban pelecehan seksual tersebut? Misalnya ada korban pelecehan seksual di sekitar kita. Saya, Kak. Ya, Ira, silakan. Mungkin ini ya, kan si korban itu sebaiknya kayak tidak dikucilkan atau jangan menjauhinya. Apalagi kalau misalnya kita tahu itu dia itu korban dari pelecehan seksual itu kan. Nah, sebaiknya kita jangan mengucilkannya, sebaiknya kita mendekatkan diri kepada dia, mencoba ngajak berbicara atau mungkin ajak dia ke yang lebih ahli, mungkin seperti psikologi, mungkin dia dari luar terlihat tenang atau terlihat tidak maksudnya baik-baik saja gitu, tidak terjadi apapun, tapi kan kita tidak tahu mental dan di dalam diri dia itu seperti apa, kita tidak tahu. Nah, apalagi kalau dia sampai menutup diri, nah itu kan sudah nggak bagus ya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu sebaiknya kita ajak berbicara atau membawanya ke yang lebih ahli seperti psikologi. Ya, Psikolog. Ada yang lain teman-teman? Oke, baik. Benar ya yang dikatakan Ira tadi, yang harus kita lakukan terhadap korban dari pelecehan seksual itu terutama jangan kita kucilkan, kalau bisa kita rangkul bersama-sama, kemudian kita ajak korban itu berbicara kepada orang yang ia percayai seperti psikolog, psikiater, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, apa sih komitmen ke depannya bagi teman-teman setelah kita melakukan kegiatan kita pada siang hari ini? Ada yang mau berbicara duluan? Mungkin kalau untuk saya pribadi ya, saya sebagai perempuan gitu, harus menjaga kehormatan ya, apalagi menjaga masa depan itu kan. Nah itu mungkin dari segi pakaian, saya harus memilih-milih untuk berpakaian itu seperti apa, harus sopan, harus yang tidak yang ketat, tidak menjiplak, tidak ngepas di badan lah gitu, untuk jaga-jaga gitu kan. Karena lebih baik menghindari daripada mengobati gitu ya. Iya. Itu sih, Kak. Ada yang lain, teman-teman? Oke, baiklah teman-teman. Kegiatan bimbingan kelompok kita akan segera berakhir. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang ini, saya ingin bertanya bagaimana pesan dan kesan teman-teman dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Silakan teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya meminta dong pesan dan kesannya dalam melakukan kegiatan seperti ini itu bagaimana? Menurut saya kesannya, jadi saya mendapatkan ilmu tentang pelecehan seksual juga, dan seru bisa berkumpul di sini di Zoom. Oke, ada yang lain? Baiklah, kalau tidak ada, maka kita akhiri saja bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, ada baiknya kita tutup kembali dengan doa. Berdoa, dimulai. Selesai. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.